Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video edukasi embriologi. Perkenalkan, aku Suci Fitri Kinarsi, mahasiswi sarjana terapan kebidanan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perjalanan yang sangat luar biasa dari kehidupan manusia, dimulai dari proses sterilisasi hingga berkembang menjadi fetus. Teman-teman tahu gak nih bahwa setiap manusia itu berasal dari satu sel yang sangat kecil. Nah, dari sel tersebut terjadi proses yang sangat kompleks dan menakjubkan hingga akhirnya terbentuklah janin yang siap untuk dilahirkan. Yuk, kita pelajari bersama-sama tahap-tahapnya. Fertilisasi merupakan proses penyatuan antara sel sperma dan ovum yang umumnya terjadi di bagian ampula tuba Fallopi. Setelah satu sperma berhasil menembus zona pelusida, terjadi reaksi kortikal yang mencegah masuknya sperma lain, sehingga menjamin terbentuknya zigot diploid yang stabil secara genetik. Zigot yang terbentuk kemudian mengalami pembelahan mitosis berulang yang disebut cleavage. Selama proses ini, jumlah sel meningkat tanpa adanya peningkatan ukuran total, menghasilkan sel-sel kecil yang disebut blastoma. Pembelahan ini berlanjut hingga membentuk morula, yaitu kumpulan sel padat yang menyerupai bola. Selanjutnya terbentuk blastokista, yang memiliki rongga berisi cairan serta dua komponen utama, yaitu inner cell mass dan trophoblast. Inner cell mass ini akan berkembang menjadi embrio, sedangkan trophoblast akan berperan dalam pembentukan plasenta. Pada tahap ini, diferensiasi sel mulai terjadi, yang merupakan dasar bagi pembentukan struktur tubuh yang lebih kompleks. Blastokista kemudian bergerak menuju uterus dan melakukan implantasi pada lapisan endometrium. Proses ini melibatkan interaksi molekuler antara trophoblast dan jaringan endometrium. Trophoblast berdiferensiasi menjadi sitotrophoblast dan sinsitiotrophoblast yang berperan dalam invasi ke jaringan ibu serta pembentukan hubungan sirkulasi antara ibu dan embrio. Selanjutnya, embrio memasuki tahap gastrulasi, yaitu proses pembentukan tiga lapisan germinal utama, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga lapisan ini akan menjadi dasar pembentukan seluruh organ tubuh. Ektoderm berkembang menjadi sistem saraf dan kulit, mesoderm menjadi otot dan sistem sirkulasi, sedangkan endoderm membentuk organ dalam seperti saluran pencernaan. Sinsitiotrophoblast akan menginvasi lapisan endometrium dan membentuk ruang-ruang yang disebut lakuna. Lakuna ini kemudian terisi oleh darah maternal sehingga mulai terbentuk hubungan sirkulasi antara ibu dan embrio. Selain sebagai organ pertukaran, plasenta juga berfungsi sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon penting seperti human chorionic gonadotropin atau HCG, progesteron, dan estrogen. Hormon-hormon ini berperan dalam mempertahankan kehamilan dan mendukung pertumbuhan janin. Setelah memasuki fase janin, terjadi pertumbuhan yang pesat serta pematangan organ-organ yang telah terbentuk sebelumnya. Proses ini berlangsung secara terkoordinasi hingga janin mencapai kesiapan untuk hidup di luar rahim. Pada tahap neurulasi, yaitu pembentukan tabung saraf dari lapisan ektoderm, terdapat salah satu kelainan kongenital yaitu spina bifida yang terjadi akibat kegagalan penutupan tabung saraf khususnya pada bagian posterior yang akan membentuk medula spinalis. Yang secara fisiologis, tabung saraf mulai menutup pada minggu ketiga hingga keempat perkembangan embrio. Proses ini dimulai dari bagian tengah dan berlanjut ke arah kranial dan kaudal. Apabila penutupan pada bagian kaudal gagal terjadi, maka akan terbentuk celah pada tulang belakang yang dikenal sebagai spina bifida. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan kecil pada tahap neurulasi dapat berdampak besar pada struktur tubuh yang terbentuk. Terjadinya spina bifida dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik genetik maupun lingkungan. Secara fisiologis, salah satu faktor utama adalah kekurangan asam folat yang berperan penting dalam sintesis DNA dan pembelahan sel selama perkembangan embrio. Selain itu, faktor lain seperti diabetes maternal, obesitas, paparan obat tertentu, serta hipertemia juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan penutupan tabung saraf.
Dampak spina bifida sangat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi kelainan. Pada kondisi ringan seperti spina bifida occulta, gejala mungkin tidak terlihat jelas. Namun pada kondisi yang lebih berat, dapat terjadi gangguan motorik, kelumpuhan, gangguan kontrol kandung kemih, serta komplikasi neurologis lainnya. Karena terjadi pada tahap awal perkembangan, spina bifida seringkali tidak dapat diperbaiki sepenuhnya setelah lahir. Oleh karena itu, pencegahan menjadi sangat penting terutama melalui suplementasi asam folat sebelum dan selama awal kehamilan. Hal ini menegaskan pentingnya proses embriologi yang terkoordinasi dengan baik dalam menentukan kualitas kehidupan manusia. Demikianlah perjalanan menakjubkan dari proses perkembangan kehidupan manusia. Dari satu sel yang sangat sederhana, terbentuklah kehidupan manusia yang sangat kompleks, yaitu kita semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you next time!